Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kepada para mahasiswa? Saya yakin para mahasiswa saya hari ini dalam kondisi yang sehat, kemudian dalam kondisi yang sudah siap, terutama mempersiapkan diri untuk tatap muka secara langsung di kampus yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Tapi mohon maaf untuk hari ini saya masih memperkenalkan diri saya secara daring, tapi insya Allah juga akan kita kolaborasi dengan tatap muka secara langsung. Oke, kepada para mahasiswa, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eminor Polidawati. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan kesempatan dan juga tanggung jawab untuk mengajarkan mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Tentunya perkuliahan ini juga akan sama seperti para dosen mata kuliah lainnya. Kita akan mengadakan pertemuan, kemudian juga kita akan ada penugasan dan lain sebagainya. Tentunya sebelum kita memulai perkuliahan perdana ini, kita akan menyepakati kontrak belajar agar kita sama-sama menyepakati atau bertanggung jawab dengan hak dan kewajiban apa yang bisa kita laksanakan dengan saya harap dengan disiplin dan juga konsisten seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan langsung saja kepada kontrak belajar kita dan juga saya akan menyinggung sedikit tentang rencana pembelajaran kita atau silabus kita pada perkuliahan perdana kita, perkuliahan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini. Jadi saya harap meskipun dalam kondisi daring, kita tetap semangat, tetap juga berkomitmen dan disiplin dalam mengikuti ya. Oke, mungkin saya akan langsung saja untuk ke kontrak belajar kita. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Semoga ini terlihat ya. Kita langsung kepada kontrak belajar. Oke. Ini ada kontrak belajar kita yang nanti akan saya sinkronkan juga dengan rencana pembelajaran semester ini. Yang pertama, kontrak belajar kita adalah tentang kehadiran. Nah, kita sepakati dulu ini kehadirannya, karena di RPS kita ada syarat untuk jumlah pertemuan tatap muka ini ada 16 tatap muka, maka paling tidak minimal memang sudah aturannya itu 80% kita tatap muka. Seperti itu. Artinya di sini adalah kita mengikuti perkuliahan. Baik itu nanti perkuliahannya dalam bentuk online maupun tatap muka atau dalam bentuk presentasi dan lain sebagainya, itu tetap akan dihitung sebagai pertemuan tatap muka yang jelas itu porsinya adalah 80%. Kemudian saya berharap kepada para mahasiswa saya saat nanti perkuliahan apabila ada yang berhalangan boleh izin, namun ada surat pemberitahuan yang bisa disampaikan kepada Kosma atau ketua tingkatnya atau ke kepala suku di kelas. Jadi tidak hanya izin via WA saja. Kalaupun memang tidak bisa mengantarkan surat, oke, mungkin bisa via WA, tapi tetap ada bukti fisik. Nah, itu untuk administrasi saya. Seperti itu. Dan batas izin yang saya ajukan untuk tatap muka, yang batas izinnya hanya 2 kali untuk tidak mengikuti tatap muka, dan itu juga keperluannya sebaiknya yang urgent, karena sayang sekali kalau kita meninggalkan materi-materi mata kuliah kita. Oke. Dan juga media belajar kita ini akan ada hybrid, tatap muka maupun daring, kita bisa kolaborasikan sesuai dengan kebutuhan nantinya. Selanjutnya, kontrak belajar kita dalam pembelajaran perkuliahan tentunya berbeda dengan pembelajaran di SMA. Kita nanti akan lebih banyak eksplorasi sehingga kita memang memerlukan untuk banyak rangkum atau meresum
dari referensi-referensi yang nanti kita sesuaikan dengan materinya. Kemudian nanti ada makalah. Makalah ini bisa individu atau kelompok nanti kita sepakati, dan juga tentunya harus ada presentasi. Ini untuk melatih kita untuk tampil di depan, kemudian mempresentasikan apa yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan laporan observasi. Ini tentunya praktek langsung ke lapangan, melihat secara real benarkah teori yang sudah kita ajarkan ini. Nah, makanya kita sebaiknya ada nanti penugasan observasi seperti itu. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian sendiri di sini saya ini sudah dari pakemnya ya. Ada penugasan individu, kelompok. Kita nanti di pertengahan semester ada ujian tengah semester, dan juga di akhir pembelajaran kita nanti ada ujian akhir sekolah dengan porsi penilaian seperti yang tertera pada share screen saya pagi ini. Selanjutnya ini ada tata tertib yang sebaiknya kita sepakati sama-sama. Selama pembelajaran kita sepakati batas keterlambatan, kemudian tapi saya harap selama perkuliahan ini tidak ada mahasiswa yang terlambat, karena kita sama-sama berkomitmen. Jadi saya berharap sekali untuk kita bisa datang tepat waktu, on time, bahkan lebih baik kalau itu in time. Dan selama pembelajaran atau perkuliahan, HP diharapkan silent kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, boleh izin dulu. Kemudian saat presentasi atau bertanya, mohon untuk mengangkat tangan agar teman-teman mahasiswa yang lain di kelas nanti juga bisa menyimak dengan baik nanti atau mendapatkan perhatian yang penuh. Kemudian kita menjaga kondisi, kenyamanan, dan juga saling menghargai, terutama menghargai perbedaan pendapat saat nanti kita melakukan presentasi. Dan yang paling penting adalah untuk dalam penugasan dan lain sebagainya, sebaiknya kita bahkan diharuskan untuk tidak plagiat, dan kita sama-sama menjaga batas-batas norma yang berlaku. Oke, saya akan sedikit menyinggung rencana pembelajaran semester kita. Materi-materi apa yang nanti akan kita bahas selama semester ini. Nanti juga akan saya share ke Kosma atau ketua tingkat selama satu semester ini pembelajarannya apa, silabusnya. Ya, ini akan saya sharekan silabus yang bisa kita rangkuman materi pokoknya seperti itu. Oke, di sini ada rencana metode yang kita gunakan, ceramah, diskusi, tanya jawab. Tentunya ini sama seperti yang lainnya. Kemudian penugasan, penilaian. Ini ada konversi penilaian yang nanti menjadi acuan saya atau menjadi acuan kami dalam pemberian nilai. Capaian lulusan, ini ada penilaian sikap selama perkuliahan, keluasan pengetahuan, dan keterampilan umum dan juga keterampilan khusus yang mungkin bisa terlihat secara langsung maupun tidak terlihat atau tersirat seperti itu. Selanjutnya ini ada 9 item materi pokok yang akan kita bahas selama 6 semester ini. Mungkin tidak banyak yang bisa dijelaskan secara langsung, tapi akan dibantu saat kita nanti banyak diskusi dan presentasi. Jadi ada 9 item, mulai dari hakikat, peran guru PAI, peran kepala sekolah, landasan pengembangannya, perkembangan kurikulum, komponen dan model pengembangannya, pengembangan kurikulum PAI di pesantren, madrasah, dan juga sekolah, sumber daya keberhasilan, dan juga pengembangan kurikulum pendidikan karakter. Nah, itu tadi materi pokok kita selama satu semester ini, dan sekali lagi saya berharap kepada para mahasiswa saya untuk bisa disiplin dan konsisten dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya kita karena kita sudah menyepakati kontrak belajar kita, dan saya yakin
ini ada keadilan ya. Saya juga kalau misalnya berhalangan hadir, saya juga akan izin kepada kalian. Begitu juga saya berharap kalian juga akan izin kepada saya seperti itu, atau melalui ketua tingkatnya dulu, dan tidak lupa untuk membuat administrasi secara tertulis. Selanjutnya mungkin kita akan memulai saja langsung perkuliahan perdana kita. Perkuliahan perdana kita hari ini mengenai, kita kembali kepada PowerPoint kita. Saya akan share screen dulu. Oke. Oke, perkuliahan kita yang pertama ini adalah mengenai hakikat kurikulum. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu adalah pengertian, peran, dan juga fungsi kurikulum di sekolah, di madrasah, di mana saja yang itu adalah lembaga satuan bertingkat seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kontrak belajar. Kontrak belajar tadi sudah kita bahas. Kita masuk kepada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum di sini ada banyak sekali pengertian menurut para ahli, namun saya mengambil beberapa pengertian dari jurnal maupun buku yang saya pelajari. Nanti kalian juga bisa explore dan baca berbagai macam referensi. Yang pertama, ternyata kurikulum itu merupakan etimologinya dari bangsa Yunani. Nah, di sini dikatakan bahwa kurikulum itu mengandung arti kurir atau artinya pelari, dan juga curare, artinya tempat berpacu. Nah, di sini juga banyak sekali yang mengatakan bahwa mungkin ini seperti tidak nyambung ya dengan apa sih kurikulum ini untuk pendidikan, tapi ternyata di sini ada sebuah kesimpulan bahwa pelari dan tempat berpacu ini kalau dirangkai atau digabungkan maknanya ialah sebuah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai finish. Nah, masih ngambang nih kayaknya nih, masih bingung. Oke, kita lanjut langsung ke Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, mungkin di sini ada bayangan apa hubungannya antara seorang pelari dan juga tempat berpacu dari start sampai finish. Ternyata dalam dunia pendidikan sendiri, kurikulum itu memang merupakan sebuah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi memang kalau secara etimologi ini, kalau kita pikirkan maknanya, ini berkaitan dari start sampai finish. Seorang pelari yang berlari dari start sampai finish sama dengan seseorang yang merencanakan sesuatu dari awal, baik itu perencanaan tentang isi, tujuan, bahan pelajaran, dan juga strategi-strategi lainnya, sampai akhirnya kita mencapai ke satu titik, yaitu adalah tujuan pendidikan. Ini baru dua pengertian. Ini sumbernya saya ambil menurut Hade dan Afirmansyah. Jadi sedikit saya singgung kepada para mahasiswa saya saat nanti presentasi, baik itu menggunakan makalah maupun PowerPoint, saya berharap tetap mencantumkan sumber agar ini kita tidak terkena plagiasi seperti itu. Jadi nanti juga akan saya ajarkan sedikit mengenai digital library agar itu sangat meminimalisir plagiasi kita. Nah, tapi tetap ya biar teman-teman yang lain juga mengetahui sumber apa yang kalian ambil. Lanjut. Masih ada pengertian menurut ahli dari Alexander Lewis dan juga dari Webster. Oke, Alexander Lewis ini mengatakan bahwa kurikulum itu merupakan upaya atau usaha sekolah untuk mempengaruhi agar siswa itu belajar baik dalam ruangan kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Jadi memang sebenarnya pendidikan itu
tidak hanya ada di dalam lingkungan satuan pendidikan saja, tapi bisa diterapkan di mana saja, mau di dalam kelas secara klasikal maupun di luar kelas seperti outbound dan lain sebagainya, tapi bahkan di luar kelas juga kita bisa mengupayakan bahwa siswa kita itu hendaknya setiap kesehariannya itu sudah belajar seperti itu. Dan itu adalah makna kurikulum atau pengertian kurikulum menurut Alexander dan Lewis. Selanjutnya menurut Webster, kurikulum sendiri itu diartikan sebagai mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Nah, di sini artinya adalah kurikulum itu keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Jadi di sini Webster sendiri mengatakan bahwa kurikulum itu disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Ada kata-kata disajikan. Nah, disajikan di sini berarti kurikulum itu bisa diartikan sudah ada pakemnya, pasti sudah ada pakemnya dan bisa dikolaborasikan, diinovasikan atau dikreasikan. Nah, itu nanti akan terlihat di peran dan fungsi dari kurikulum itu tersebut. Sehingga dari beberapa para ahli ini kita bisa simpulkan bahwa ada yang kurikulum sendiri itu artinya adalah perencanaan belajar yang disusun mulai dari tujuan, materi hingga pedoman metode pembelajaran bahkan evaluasi sebagai upaya mempersiapkan anak-anak atau peserta didik kita itu agar produktif dan juga tercapai tujuan pendidikannya seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita tarik ya, mahasiswa saya dari beberapa pendapat ahli ini, sehingga kita bisa simpulkan bahwa memang kurikulum itu adalah perencanaan belajar mulai dari startnya, yaitu kita tetapkan dulu tujuannya, materinya, isinya, bahan ajar, dan lain sebagainya, hingga metode pembelajarannya, hingga bagaimana bentuk evaluasinya, dengan harapan atau tujuan agar anak-anak peserta didik kita itu dalam proses pembelajarannya produktif, kemudian semangat, kemudian juga mampu memunculkan imajinasi, kreatif, inovasi, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya pasti kita menginginkan peserta didik kita nanti di sekolah atau di mana saja itu mampu memunculkan potensi, memunculkan minatnya, dan juga memunculkan bakatnya seperti itu. Itu tujuan dari itu pengertian dari kurikulum itu sendiri. Lanjut kepada kita ke peran kurikulum. Nah, di sini saya mengambil sumber dari Omar Hamalik. Omar Hamalik ini cukup banyak sekali teori-teori yang beliau sebutkan. Namun di sini sumbernya saya mengambil dari buku manajemen kurikulum yang baru diterbitkan. Mengatakan bahwa ada 3 peranan kurikulum. Apa saja 3 peranan kurikulum itu? Yang pertama, kurikulum itu memiliki peran konservatif. Peran konservatif di sini artinya adalah kurikulum itu memang mewariskan proses kita mewariskan sebuah nilai, kemudian budaya dan lain sebagainya yang itu memang sudah ada pada zaman nenek moyang kita atau masa lampau, yang bisa kita sebut dengan norma-norma, nilai kesopanan, nilai nilai keyakinan dan lain sebagainya. Dan kurikulum di sini memiliki peran seperti itu, mewariskan nilai-nilai sosial dan sifat budaya yang masih eksis dari dulu sampai sekarang. Dan itu pastinya tentunya bersifat positif, nilai-nilai yang bersifat positif. Sehingga dikatakan di sini kurikulum memiliki peran konservatif. Konservatif itu artinya memang lampau, seperti kata-kata konservatif itu seperti orang yang tradisional, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, peran pendidikan sendiri itu ternyata memiliki peran kritis dan juga evaluatif. Jadi memang tujuan dari kita membuat kurikulum itu agar potensi peserta didik kita nanti
itu memiliki pemikiran yang kritis dan juga evaluatif. Artinya di sini, karena lingkungan kita saat ini itu memang dinamis, kehidupan kita dinamis, dan banyak sekali perubahan, kemudian perkembangan, tentunya akan banyak sekali kebudayaan, kemudian ideologi, dan juga hal-hal baru yang akan diterima peserta didik kita. Terlebih pada peserta didik kita sekarang yang saat ini kita alami saja, yaitu adalah proses pembelajaran pada saat masa pandemi. Nah, yang awalnya kita biasa tatap muka, tiba-tiba kita harus berpindah menjadi online. Yang awalnya kita tidak tahu Zoom meeting, classroom, dan learning, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, kita harus mengikuti kedinamisan itu. Nah, peran kita sebagai guru pendidikan agama Islam atau guru apa saja, itu adalah menjalankan peran kurikulum yang berkaitan dengan peran kritis dan evaluatif ini. Kita memunculkan potensi peserta didik kita di situ. Nah, agar peserta didik kita itu punya filter, punya saringan, punya komitmen. Mereka bisa memilah mana budaya kita yang baik, mana budaya asing yang mungkin bisa kita ambil sisi positifnya atau bisa kita jadikan budaya baru. Itu peran kita, peran kurikulum di sini. Nah, di sini dikatakan filter perubahan dan perkembangan karakteristik budaya kita dengan budaya asing. Artinya peserta didik kita yang saat ini dan juga yang di masa akan datang itu memiliki pondasi yang kuat, tidak terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, dan lain sebagainya. Disitulah peran kurikulum kita. Oke, dan yang terakhir perannya adalah peran kreatif. Nah, peran kreatif di sini diartikan bahwa kurikulum ini harus dibuat dengan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan juga konstruktif. Konstruktif di sini artinya adalah kegiatan-kegiatan yang membangun. Membangun apa? Banyak. Membangun potensi, bakat, minat. Caranya bagaimana? Ada yang namanya kurikulum pembelajaran, ada yang namanya hidden kurikulum, ada yang namanya kurikulum macam-macam. Macam-macam. Nanti mungkin akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Tapi yang jelas, salah satu kurikulum kreatif ini yang bisa disajikan oleh lembaga pendidikan ialah dengan adanya ekskul. Kurikuler, intrakurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Mohon maaf agak belibet menyebutnya. Kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, tentunya mahasiswa saya pastinya sudah pernah merasakan proses-proses dari kegiatan pembelajaran ini. Kalian tentunya pasti merasakan yang namanya mengikuti kegiatan ekskul. Nah, disinilah ada yang namanya peran kreativitas dari kurikulum itu tadi. Jadi memang kurikulum itu disusun mengikuti kegiatan yang kreatif dan juga konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti sekolah SMK sekarang banyak sekali dan juga banyak diminati oleh lulusan-lulusan madrasah dan juga lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Mengapa? Karena SMK sekarang banyak sekali menyajikan kurikulum yang sangat menarik. Bahkan ketika mereka kuliah kan mereka tinggal melanjutkan saja lagi pendidikan yang mereka sudah dapatkan, dasar yang sudah mereka dapatkan. Dan memang itu sudah akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengapa ada yang namanya SMK jurusan farmasi, jurusan akuntansi ya? Karena memang kita butuh banget peserta didik yang memang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun baru dasar, tapi nanti saat kuliah akan mendapatkan ilmu yang lebih berkembang. Nah, itu nanti ketika dia terjun ke masyarakat, ilmunya itu bisa digunakan atau bisa terpakai, bisa diaplikasikan, insya Allah untuk bermanfaat. Makanya dalam penyusunan kurikulum kita harus memperhatikan peran-peran kurikulum seperti ini. Peran konservatif,
tetap mewariskan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai norma yang positif, kemudian ada peran kritis dan evaluatif, dan yang terakhir adalah peran kreatif dan juga konstruktif, seperti itu. Lanjut ke fungsi kurikulum. Nah, di sini saya mengambil pengertian atau menurut dari Alexander Inglis dalam buku yang berjudul Principle of Secondary Education, dikutip oleh Elok pada tesisnya pada tahun 2001, mengatakan bahwa ada tujuh dari fungsi kurikulum. Ini sebenarnya banyak sekali, 7 fungsi kurikulum ini. Mungkin akan saya bacakan dan akan saya terjemahkan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian pada kurikulum ini artinya adalah peserta didik itu mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara menyeluruh. Kemudian agar peserta didik itu memiliki yang namanya sifat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Jadi memang dibentuk untuk bagaimana caranya kurikulum itu membuat peserta didik itu bisa surviving atau menjadi seorang survivor. Seperti itu, mampu beradaptasi seperti pepatah kita, di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Artinya kita memang ya harus mampu menyesuaikan diri seperti itu. Jadi itu tadi fungsi penyesuaian. Fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Selanjutnya ada yang namanya fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi di sini artinya adalah bagaimana memfungsikan peserta didik kita itu menjadi pribadi yang terintegrasi. Artinya peserta didik kita itu mampu terjun ke masyarakat. Jangan salah, banyak sekali anak madrasah yang saat ini sangat memiliki manfaat ya. Nah, misalnya siapa yang ajan kalau bukan anak sekolah? Masa orang tua terus? Kan tidak mungkin. Pasti kita mau butuh yang namanya regenerasi. Nah, bagaimana cara kita atau cara kurikulum ini membentuk anak-anak kita itu menjadi orang yang percaya diri, mampu terjun ke masyarakat. Siapa yang ajan? Oh, ternyata anak madrasah. Siapa yang ngaji? Ternyata anak madrasah, gitu kan? Banyak sekali yang harus kita persiapkan di peserta didik kita berdasarkan kurikulum ini. Artinya yaitu tadi mampu memberikan sumbangsih yang terintegrasi dengan masyarakat. Lanjut dari fungsi kurikulum diferensiasi. Nah, fungsi diferensiasi di sini artinya adalah kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi ini mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Nah, ini terkait ya dengan peran kurikulum dalam peran kreatif dan konstruktif. Artinya juga di sini lebih luas lagi diferensiasi ini. Bagaimana cara kurikulum atau proses kurikulum ini membentuk peserta didik kita itu mampu menjadi problem solving atau mampu memberikan pemecahan masalah. Nah, ya mungkin tidak harus yang berat-berat dulu, pasti ada yang ringan-ringan lah level-levelnya, tapi dia mampu memberikan atau menyuarakan idenya seperti itu. Sehingga fungsi dari diferensiasi ini sedikit banyaknya pasti akan tumbuh di peserta didik kita selama penyusunan kurikulum yang ada di satuan pendidikan itu bagus dan juga dilaksanakan konsisten atau berkomitmen oleh seluruh sivitas akademiknya seperti itu. Ya, tentunya ini bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tentunya ada tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lingkungan masyarakat yang juga harus mendukung agar peserta didik kita mau di mana saja itu mendapatkan kesempatan. Lanjutnya ada yang namanya fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini artinya adalah kurikulum dirancang untuk mempersiapkan siswa atau peserta didik untuk studi lanjut
guna mencapai tujuan pengembangan. Seperti yang para mahasiswa saya hari ini rasakan, ini adalah saat kalian duduk di sini, ini adalah fungsi kurikulum yang bisa kalian rasakan. Kalian dipersiapkan dari tingkat satuan dasar, menengah, atas, dan akhirnya pada tingkat perguruan tinggi, inilah kalian merasakan fungsi persiapan dari kurikulum. Memang kalian ini adalah bentukan dari kurikulum-kurikulum yang ada di satuan pendidikan sekolah kalian sebelumnya. Jadi memang ini harus ada karena ini merupakan tujuan dari pendidikan. Makanya pemerintah kita mencanangkan pendidikan dasar pendidikan wajib selama 9 tahun, bahkan mungkin berubah sekarang sampai 12 tahun. Setelah itu baru pendidikan tinggi. Memang untuk dirancang mempersiapkan siswa untuk lebih mencapai pendidikan lebih lanjut guna agar tercapai pengembangan potensinya, pengembangan pendidikannya, pengembangan kualitasnya, dan pengembangan lainnya seperti itu. Lanjut kita kepada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan sendiri ini dikatakan bahwa perbedaan dan pilihan adalah dua hal yang berhubungan. Perbedaan dan pilihan adalah dua hal yang berhubungan. Mengapa? Mengakui perbedaan berarti memberikan seseorang kesempatan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan menarik minat mereka. Memberikan kesempatan memilih. Kemudian yang kedua, merupakan kebutuhan masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Menganut kebutuhan masyarakat sistem demokrasi untuk mengembangkan berbagai kemampuan. Jadi, kurikulum itu harus memiliki struktur dan juga fleksibel. Harus memiliki struktur dan juga fleksibel. Jadi, fungsi pemilihan di sini artinya sama dengan peran kurikulum, di mana tadi salah satu perannya adalah peran kritis dan evaluatif. Peran kritis dan evaluatif artinya peserta didik kita tujuan akhirnya adalah mampu bersikap demokratis, kemudian mampu juga menarik, mampu membuat mereka itu memilih seperti itu. Tidak ragu, tidak bimbang. Pasti pada prosesnya ada keraguan dan kebimbangan dalam proses pengembangan potensinya dia untuk dirinya sendiri. Tapi kita diminta untuk membimbing itu seperti itu. Dan itu harus direncanakan dari kurikulumnya. Kita bisa minta bantuan banyak orang di sini. Makanya ada yang namanya fleksibilitas yang luas. Saat peserta didik kita ragu, kita bisa minta bantuan ahli. Kita bisa minta yang bisa kita berdayakan, jelas kita berdayakan dulu guru bimbingan konseling. Kemudian kita bisa berdayakan psikologi, para psikolog seperti itu. Bagaimana kalau orang tuanya tidak memahami ini? Nah, kita undang, kita adakan yang namanya parenting. Makanya fungsi pemilihan ini peserta didik itu diizinkan memilih apa yang menjadi pilihan terbaik buat mereka. Kemudian mereka juga harus bersikap demokratis seperti itu. Sehingga kurikulum ini memang harus memiliki struktur yang kuat dan juga memiliki fleksibilitas yang luas, yang tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir ada fungsi diagnostik. Nah, ini fungsi terakhir menurut Alexander Inglis. Sebenarnya kalau kita lihat dari fungsi kurikulum tentunya ada banyak ya. Tapi yang saya ambil di sini yang lebih menurut saya lebih lengkap yaitu Alexander Inglis. Nah, kalian nanti bisa explore fungsi kurikulum. Oke, fungsi diagnostik di sini artinya adalah aspek dari layanan pendidikan membantu, membimbing siswa untuk memahami dan menerima diri sendiri, sehingga dapat mencapai potensi sepenuhnya.
membimbing, membantu, dan memahami. Membimbing, membantu siswa untuk menerima dan memahami potensi dirinya. Kemudian, hal ini dapat dilakukan apabila siswa menyadari segala kelemahan dan kelebihannya selama proses eksplorasi. Selain itu, siswa sendiri dapat memperbaiki kelemahan tersebut dan menggunakan kelebihannya. Fungsi diagnostik pada kurikulum ini tujuan utamanya adalah membimbing siswa untuk berkembang secara optimal. Jadi memang harus direncanakan. Kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan, selain memang ada pakemnya, kita boleh menginovasi, mengkreasikan lagi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu dapat terpenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhannya? Dalam fungsi diagnostik ini dikatakan seorang pendidik yang nanti seorang pelaksana pendidik sesuai dengan kurikulumnya atau di layanan pendidikan itu sendiri harus membantu dan membimbing siswa memahami dan menerima dirinya, menyadarkan siswa dengan segala kelemahan tapi bisa ditutupi dengan segala kelebihan agar dia bisa berkembang secara optimal. Ini memang peran, ini memang PR kita. Bukan hanya dari tingkat satuan, dari tingkat taman kanak-kanak, tetapi sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana mahasiswa saya di sini bisa memahami dirinya, bisa mengeksplor dirinya. Jadi memang kitanya dulu, si pendidik ini dulu, kita ngerti dulu apa maunya, apa kebutuhannya peserta didik kita. Jadi memang intinya adalah di kurikulum. Seperti seorang pelari yang berpacu dari garis start sampai finish. Jadi memang tujuan dari kurikulum itu sendiri adalah sebuah perencanaan yang itu kita rencanakan dari mulai awal garis startnya, menetapkan tujuan, menyiapkan materi, isi, bahan ajar, penilaian, metode pembelajaran, media, dan lain sebagainya, sampai kita mencapai satu titik yang itu adalah goalnya, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri tentunya sudah terpakem dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga tujuan-tujuan pendidikan lain yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu materi perkuliahan perdana kita ini. Ya, kita tadi membahas mengenai pengertian kurikulum menurut para ahli, kemudian ada peran, dan juga ada fungsi kurikulum. Kalau kalian baca atau eksplorasi di berbagai referensi, baik itu di buku maupun di jurnal, tentunya kurikulum itu banyak sekali jenisnya. Ada manajemen kurikulum, kurikulum transformasi, kurikulum lain-lain. Kalian jangan bingung, kalian tetap fokus pada apa yang akan kalian cari, seperti itu. Jadi ketelitian, diagnostik kalian di sini dibutuhkan, kritisasi kalian dibutuhkan di sini dalam mengeksplor. Itulah fungsi dari kurikulum di tingkat perguruan tinggi. Kalian diminta sama ya, tentunya apa yang kita bahas hari ini juga sama yang kami harapkan hari ini dari kurikulum yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan kita. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti di grup diskusi kita, kemudian boleh kita sampaikan, boleh nanti mahasiswa saya disampaikan secara langsung saat kita pertemuan tatap muka. Saya rasa ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Tetap semangat dalam perkuliahan kita. Tetap fokus pada tujuan, kemudian targetkan apa yang akan kalian capai hari ini sampai 4 tahun ke depan. Insya Allah itu akan membantu kalian untuk konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.